pagi Saklar, selamat pagi semuanya. Hari ini kita memasuki Saklar kita di hari yang ke-72. Dan di hari yang ke-72 ini, pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Hakim-Hakim, pasal yang ke-7 sampai dengan pasal yang ke-9. Dan inilah dia Bible Summary untuk kitab Hakim-Hakim, pasal 7 sampai dengan pasal yang ke-9. Pada kitab Hakim-Hakim pasal 7 dengan judul perikop Gideon mengusir musuh. Dan Tuhan berfirman kepada Gideon bahwa rakyat yang bersama-sama dengan dia itu terlalu banyak. Nanti dikhawatirkan karena jumlah mereka banyak, nanti orang-orang yang ikut berperang ini memegahkan diri, menganggap bahwa kemenangan peperangan ini oleh kekuatan mereka sendiri, bukan oleh pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan memerintahkan kepada Gideon untuk menyaring orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Oleh karena itu, Tuhan memerintahkan kepada Gideon untuk menanyakan kepada rakyat itu, apakah di antara mereka ada yang takut. Apabila di antara mereka ada yang takut dan gentar, maka mereka boleh meninggalkan pegunungan Gilead atau perkemahan orang Israel untuk pulang ke tempat mereka. Dan ternyata didapati ada 22.000 tentara atau 22.000 rakyat yang takut. Oleh karena itu, ke-22.000 ini pulang. Tetapi buat Tuhan jumlah itu masih terlalu banyak. Oleh karena itu Tuhan memerintahkan kepada Gideon untuk menyaring sekali lagi tentara mana saja yang boleh ikut. Kali ini penyaringannya dilakukan dengan cara menyuruh rakyat itu untuk minum ke sungai. Dan Tuhan menetapkan bahwa siapapun yang minum dengan cara menghirup air seperti seekor anjing yang minum di tepi sungai, maka orang itu harus pulang. Tapi siapapun yang meminum air dengan cara menggunakan tangannya dengan menghirup, maka orang itu boleh tetap tinggal untuk ikut berperang dengan Gideon. Jumlah orang yang meminum pakai tangan itu hanya didapati 300 orang saja. Oleh karena itu hanya 300 orang ini saja yang diizinkan oleh Tuhan untuk ikut berperang dengan Gideon. Dan malam sebelum peperangan dimulai, Tuhan memerintahkan kepada Gideon kalau dia masih tidak terlalu percaya diri atau masih ragu untuk turun ke perkemahan orang Midian. Dan kalau dia takut, dia boleh membawa gera bujangnya. Dan pada malam itu juga Gideon turun bersama dengan gera bujangnya untuk menyelidiki keadaan orang Midian yang berkemah di bawah lembah. Dan sampainya di perkemahan Midian, Gideon mendengar bahwa ada orang yang bermimpi bahwa ada satu buah roti jelai yang menimpa perkemahan orang Midian dan mengacau balokkan perkemahan itu. Temannya ini kemudian mengatakan tidak lain ini adalah pedang Gideon atau pedang Gideon anak Yoas yang akan menghancurkan orang Midian. Dan ini menjadi sebuah konfirmasi yang menguatkan hati Gideon. Dan Gideon kembali ke perkemahan dan menyiapkan pasukannya. Gideon mempersiapkan 300 pasukan ini dan dibagi menjadi 3 pasukan. Masing-masing pasukan itu harus membawa suluh dan buyung beserta dengan sangkakala. Gideon memberikan perintah kepada ke-300 pasukan ini untuk mengikuti tindakan Gideon. Dan ketika tengah malam, ketika jam pertama jam jaga berganti, maka Gideon memulai peperangan. Adapun sangkakala ditiup secara bersama-sama dan buyung yang berisi suluh itu dipecahkan bersama-sama. Dan Gideon berteriak, demi Tuhan dan demi Gideon. Dan rakyat yang bersama-sama dengan Gideon melakukan hal yang sama. Ketika ratus pasukan ini di posisi mereka masing-masing melakukan hal yang sama, berteriak bersama-sama, meniup sangkakala dan memecahkan buyung dan berteriak demi Tuhan dan demi Gideon. Dan tindakan ini membuat perkemahan Midian dan Amalek menjadi kocar-kacir, yang satu menyerang yang lain, sehingga tanpa peperangan sama sekali orang Israel berhasil mengalahkan orang-orang Midian. Dan Gideon mengerahkan suku Naftali, Manasye, Asyar, dan Efraim untuk mengejar sisa-sisa daripada orang Midian yang melarikan diri. Dan mereka berhasil menangkap dan membunuh Raja Midian, Oreb, dan Zeb. Kemudian kita lanjutkan ke kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-8 dengan judul perikop orang Midian dikalahkan, raja-rajanya dibunuh. Gideon beserta dengan ke-300 pasukannya menyeberang sungai Yordan untuk mengejar raja Midian yang lainnya, yaitu Zebal dan Salmunah. Dan ketika mereka melintasi kota Sukot, Gideon meminta kepada warga kota Sukot untuk menyediakan roti bagi orang-orang yang mengikuti dia. Tetapi orang-orang di kota Sukot tidak mau memberikan, sambil bertanya,
apakah Jebal dan Salmuna sudah ada di tanganmu sehingga kami harus menyediakan roti? Dan hal ini membuat Gideon marah dan berkata apabila nanti dia berhasil menangkap Jebal dan Salmuna, dia akan kembali ke kota itu dan akan menggaruk punggung tua-tua di kota itu dengan onak dan duri. Kemudian Gideon melanjutkan perjalanan ke Penuel, dan di Penuel pun Gideon melakukan hal yang sama, meminta warga kota tersebut untuk menyediakan roti bagi orang-orang yang mengikuti dia yang telah lelah. Tetapi juga sama, orang-orang Penuel juga tidak bersedia menyediakan roti dengan alasan apakah Salmuna dan Jebal telah ditangkap oleh Gideon. Dan Gideon pun kali ini melakukan hal yang sama. Dia berjanji apabila nanti telah menangkap kedua orang tersebut, dia akan kembali ke kota itu dan merubuhkan menara yang ada di Penuel. Di Kakor, akhirnya pasukan Gideon berhasil bertemu dengan Jebal dan Salmuna. Dan di sini orang-orang Israel berhasil menghancurkan pasukan Jebal dan Salmuna dan menangkap Jebal dan Salmuna. Kemudian Gideon melanjutkan perjalanan ke Heres. Di Heres, Gideon bertemu dengan seorang pemuda Sukot dan menangkapnya dan meminta pemuda tersebut untuk menuliskan orang atau tua-tua yang ada di kota Sukot. Dan pemuda tersebut menuliskan 77 orang tua-tua yang ada di Sukot. Dan sesampainya di Sukot, Gideon mengatakan kepada para tua-tua tersebut, ini dia Jebal dan Salmuna, dan oleh karenanya kemarin itu kamu tidak mau memberikan roti kepadaku. Dan Gideon menghajar ke 77 tua-tua di kota itu dengan onak dan duri. Dan di Penuel juga sama, Gideon menunjukkan kedua raja ini dan merubuhkan menara di Penuel dan juga membunuh orang di sana. Dan kemudian Gideon menyuruh anak sulungnya Yeter untuk membunuh raja Jebal dan Salmuna. Tapi karena Yeter masih muda dan masih penakut, si Yeter ini tidak berani dan kemudian Gideon sendiri yang mengeksekusinya. Kemudian masih di pasal 8 dengan judul Perbuatan Gideon Selanjutnya dan Akhir Hidupnya. Dan setelah kemenangan yang diraih oleh Gideon, maka orang Israel meminta Gideon untuk memerintah atasnya. Tetapi Gideon tidak bersedia. Dia mengatakan baik dirinya, baik keturunannya tidak akan memerintah atas Israel. Hanya Tuhanlah yang akan memerintah orang Israel. Namun sungguh pun demikian, Gideon tetap meminta orang Israel untuk mengumpulkan anting-anting emas. Dan Gideon berhasil mengumpulkan sebanyak 1.700 shikal anting-anting emas hasil rampasan tersebut dan membangun dan membuat efod dari sana. Efod itu ditempatkan di kotanya, di Ofra. Dan hal ini juga menjadi satu buah jerat bagi Gideon dan keluarganya karena ternyata orang Israel malah menyembah efod ini. Tetapi tidak hanya di situ saja, ketika Gideon sudah menjadi tua dan mati, maka orang-orang Israel langsung berubah setia. Dan orang Israel membuat Baal Berets untuk menyembah Baal tersebut dan beribadah kepada Baal tersebut. Dan dengan demikian orang Israel langsung melupakan perbuatan besar yang Tuhan lakukan terhadap orang Israel dan juga perbuatan besar yang telah dilakukan oleh Gideon. Kemudian kita lanjutkan di kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-9 dengan judul Abimelek menjadi raja di Sikem. Gideon memiliki 70 orang anak dari istrinya, karena istrinya yang Gideon ini memang banyak. Selain daripada 70 anak dari istri-istrinya ini, Gideon juga memiliki seorang gundik di Sikem dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Abimelek. Setelah Gideon meninggal, Abimelek ini bangkit dan berkata kepada penduduk kota Sikem, manakah lebih baik bagi orang Sikem diperintah oleh 70 orang anak Yerubal atau anak Gideon, atau satu orang saja yang merupakan darah daging orang Sikem sendiri? Dan dengan demikian, orang-orang Sikem ini hatinya lebih condong kepada Abimelek. Dan orang-orang Sikem ini mengumpulkan 70 uang perak dari Baal Berets, memberikannya kepada Abimelek. Dari uang tersebut, Abimelek merekrut beberapa orang petualang-petualang untuk mengikuti dia ke rumah bapaknya di Ofra. Di Ofra, Abimelek ini membunuh 70 saudaranya yang semuanya adalah anak kandung daripada Gideon. Tetapi ternyata tidak semuanya mati terbunuh. Ternyata anak bungsu daripada Gideon yang bernama Yotam ini berhasil menyelamatkan diri. Dan dia pergi kepada Gunung Gerizim dan menubuatkan bahwa nanti akan ada api keluar daripada Abimelek dan memakan habis warga Sikem. Dan juga sebaliknya, akan ada api dari Sikem dan memakan habis Abimelek. Dan nubuatan ini digenapi. Dan setelah 3 tahun pemerintahan Abimelek, orang-orang Sikem berubah setia. Orang-orang Sikem ini lebih condong mengikuti Gaal bin Ebed. Dan hal ini membuat Abimelek marah, akhirnya menyerang dan hanguskan kota Sikem. Dan kota Sikem pun ditaburi garam sampai dengan tandus. Kemudian masih di kitab Hakim-Hakim pasal 9 dengan judul perikop Abimelek mati ditimpa batu. Jadi pada perikop ini diceritakan Abimelek bersama dengan pasukannya maju untuk menyerang kota Tebes. Dan di Tebes ini ada satu buah menara
yang cukup kuat, tetapi Abimelek berhasil menyerang dan masuk sampai ke tembok, sampai ke pintu gerbang daripada menara ini. Dan dari atas menara ini ada seorang perempuan menimpakan batu kilangan dan mengenai kepala Abimelek. Dan ketika hal ini terjadi, Abimelek meminta kepada bujangnya untuk membunuhnya, supaya jangan nanti ada cerita bahwa Abimelek dibunuh oleh seorang perempuan. Bujang ini pun akhirnya membunuh Abimelek. Dengan demikian, nubuatan pembalasan Yotam digenapi semuanya. Abimelek menumpas habis Sikem, dan Abimelek sendiri mati di kota Tebes. So, itulah dia Bible Summary untuk kitab Hakim-Hakim pasal 7 sampai dengan pasal yang ke-9. Dan sekarang waktunya kita masuk ke dalam episode renungan kita hari ini. Ada di video berikutnya.